Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqadi wa la yabidu wa la yafna mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, hadir bersama kita malam ini. Yang pertama tentu Sohibul Bait, Ketua DKM Al-Istiqomah Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Ustaz Triwiyonto Hafizahullah Ta'ala fi dzuri hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran dalam memberikan pelayanan terbaik. Masya Allah Pak, ini musola tapi menurut saya rasanya seperti masjid. Nyaman, ada AC, Masya Allah. Musola rasa masjid. Ya, musola rasa masjid. Keren ini ya. Mudah-mudahan Pak Wiyoto juga doanya terkabul jadi DKM seumur hidup. Gak tahu saya doa dulu. Terima kasih ya Jazakallahu khairan untuk DKM yang hari ini memfasilitasi, dan saya dapat informasi tadi luar biasa. Seumur-umur saya hadir di acara maulid, baru kali ini jamaahnya makan dulu, betul? Baru nemu saya ini. Saya belum makan, bagaimana ini? Iya, luar biasa ya Pak ya, makanya ya kata Pak RW begitu dan kalau habis makan tinggal apanya? Selamat tidur ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih juga tentunya yang punya wilayah, Bapak Ketua RW 06 Bapak Rahmadani Hafizahullah fi dzuri hayati. Serta hadir juga Ketua Tim 11. Maksudnya tadi ada cerita sedikit, Tim 11 ini luar biasa. Ada Bapak Suwandi. Kita doakan para tokoh, para RT, jajaran RT di lingkungan RW 06 yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dunia akhirat. Allah berikan kesabaran dalam melayani warganya, dan semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir juga membersamai kita para tamu undangan, yaitu Ketua DKM Al-Muhajirin yang diwakili oleh Bapak Teguh Mayanto. Terima kasih. Kemudian hadir juga para tokoh penasihat musola, Bapak Haji Heri Setiawan, Ketua DKM Nur Hasanah Bapak Agus Santosa, ada Ustadz Haji Sarno, dan para tokoh, para sepuh. Kita doakan semua ya, guru-guru kita, semoga Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Dan tidak lupa saya menyapa MC fenomenal ini Bapak Ustadz Agus Sofyan. Beliau tadi mengaku beliau murid saya. Bapak percaya nggak? Enggak kan? Yang murid yang mana coba? Coba Bapak lihat dulu dah, yang murid yang mana coba dah. Iya, beliau guru saya Pak. Kami ketemu kurang lebih 10 tahun yang lalu saja. Masya Allah, sampai sekarang masih awet, luar biasa. Awet uangnya maksudnya gitu. Dari dulu segini juga. Ya Ustaz, Masya Allah, barakallah. Dan saya baru dengar informasi beliau baru pindah ke sini. Ya baru ya, ternyata warga baru ya Pak ya. Tadinya beliau mau ke Lipo Pak tadinya. Cuma DP-nya kegedean, gak jadi. Saya kesini aja dah. Kita doain Pak, Insya Allah Pak, ada beliau berkah dulu, beliau di Tambun, sekarang mau tinggal di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Kita doain, pokoknya lingkungan kita jadi lingkungan yang berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang sekali Pak malam ini hadir di perumahan Regensi 1, dan ini perumahan yang Masya Allah, perumahan yang sudah lama Pak. Ya betul ya. Ini perumahan kayak sebelum Masehi ini Madinah. Iya, jamaahnya saya senang Pak. Terus terang saya senang kalau jamaah itu banyak para orang tua. Iya, kenapa? Berarti ibadahnya istiqomah sampai tua. Iya. Kalau anak muda belum tentu bisa sampai tua. Tapi kalau udah segini mau kemana lagi Bapak? Kan gitu.
udah mau maghrib ini mah katanya. Ya saya senang Pak, masya Allah ya. Jadi oleh karena itu terima kasih bapak-bapak sudah hadir. Ya karena di sini banyak orang tua, gitu ya, berarti acaranya nggak nyampe jam 1 ini mah gitu ya. Jam 12 cukup nggak? Kemalaman ya? Jam 11? Apa setengah 10 aja ya? Setengah 10 ya? Iya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu juga terima kasih Bu. Saya juga senang Pak hari ini. Biasanya kalau acara maulid yang ditaruh paling depan ibu-ibu. Iya, sekarang ibu-ibu geser, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Bapak diperhitungkan di musola ini. Ibu-ibu nggak bagian geser gitu. Biasanya kalau maulid yang di depan siapa Pak? Ibu-ibu. Sekarang bapak luar biasa. Bapak nyalinya tinggi dekat saya. Ya. Kita akan mulai. Siap? Kita mulai Pak? Siap belajar? Izin, ini temanya luar biasa. Bagaimana, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Bapak Ibu, seseorang mencintai seseorang biasanya ada alasan, betul ya? Bapak mencintai istri gak Pak? Bapak, Bu, Ibu, bentar dulu sabar. Pak, Bapak mencintai istri gak Pak? Mencintai. Alasannya apa Bapak mencintai istri? Kenapa? Kenapa? Cantik, bener Pak, cantik. Apa Pak? Kenapa Bapak mencintai istri Bapak? Hah? Karena perempuan. Apa lagi? Ada gitu cowok-cowok di sini. Cantik. Kenapa? Cantik. Apa lagi? Soleha. Apa lagi? Belum ada yang kedua. Kenapa Pak? Belum ada yang kedua. Belum ada yang kedua. Masya Allah. Sedih tadi perubahan ini. Saya jadi muda lagi nih. Kenapa kita mencintai istri kita? Karena istri banyak kebaikannya. Dia yang telah melahirkan anak kita. Dia yang menjaga rumah kita tetap stabil, tetap bersih, tetap rapi. Beliaulah orang-orang yang berjasa mendidik, mengantarkan anak kita tumbuh menjadi dewasa. Betul ya Pak ya? Maka wajib kita mencintai istri kita sebagaimana kebaikan beliau kepada kita. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, saya izin berdiri. Ibu mencintai suami nggak Bu? Benar. Alasannya apa? Hah? Tadi saya tanya bapak-bapak, jawab ibu-ibu. Karena saya tanya ibu-ibu, belum bawa bapak. Apa Bu alasannya? Karena Allah. Masya Allah. Maaf, ini suaminya yang mana nih? Pak, bini begini mah jangan dikasih duit udah, gak doyan. Udah gak doyan, karena Allah. Cakep nih Pak, tapi kalau belum mati jangan dikubur dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita mencintai seseorang? Karena ada kebaikan. Nah pertanyaannya, ini tema kan gitu. Mengapa harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi? Apa kebaikan Nabi kepada kita? Kita kan nggak ketemu. Nabi wafat 1400 tahun yang lalu. Apa kebaikan Nabi sehingga kita wajib mencintai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi? Jasa terbesar Nabi hari ini adalah mengenalkan kita dengan zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu. Jasa terbesar Nabi hari ini adalah memberikan pengetahuan, mengantarkan kita menyembah zat yang layak disembah. Maka ada kalimat afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita tahu tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Dan Bapak Ibu tahu betapa perjuangan Nabi menghantarkan kita mengenal Allah sampai hari ini begitu besar. Kita mengenal gini Pak, dakwah Nabi itu ancaman, hinaan, cacian dan sebagainya, kan gitu yang kita dengar. Padahal selain itu, dakwah Nabi juga pernah ditawari. Nabi pernah ditawarin. Apa ditawarkan oleh kafir Quraisy itu? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Rasul. Ya Muhammad, aku akan berikan kau kedudukan terhormat di masyarakat, punya jabatan yang tinggi. Aku berikan kau harta yang banyak, silakan harta dipilih. Dan aku berikan perempuan mana yang kamu sukai, silakan kamu ambil. Itu penawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa? Syaratnya adalah engkau berhenti berdakwah kepada orang-orang di Arab. Bayangkan ya Mas kalian. Jadi dakwah Nabi itu bukan hanya sekedar hinaan, cacian, usir dan sebagainya. Bukan. Nabi pernah ditawarkan kenikmatan dunia. Ditawari jabatan, ditawari perempuan, ditawari harta. Itu yang sering disebut dengan 3T. Apa? Harta,
tahta wanita. Sekarang bukan 3T lagi tapi 4T. Harta, tahta, wanita, yang keempat paket data. Ini penting ya. Iya, punya harta banyak kalau pulsanya habis coba bagaimana gitu ya. Jadi yang keempat paket data ya. Jadi Bapak Ibu, Nabi ditawarin, sana apa? Berhenti dakwahnya. Seandainya Nabi menerima ajakan itu, maka bisa dipastikan hari ini mungkin kita masih menyembah pohon, mungkin kita menyembah batu, mungkin kita menyembah patung. Kenapa? Dakwah Nabi terhenti ketika ditawarkan kenikmatan dunia. Tapi tidak, jamaah sekalian, Rasulullah SAW terus berdakwah hingga hari ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi yang mulia SAW saking baiknya sama kita umatnya, Rasulullah memberikan kabar gembira. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga. Alhamdulillah. Kabar gembira apa kabar buruk? Semua umatku, kata Nabi. Kita termasuk umatnya Rasulullah tidak? Kita ini termasuk. Makanya kata Nabi, semua umatku masuk surga. Illa man aba. Tapi ada kecuali yang tidak mau. Saya tanya nih, bapak-bapak mau masuk surga Pak? Mau. Ibu-ibu masuk surga mau? Tapi Nabi bilang semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Makanya sahabat tanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau? Aneh tuh orang. Kok nggak mau masuk surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat masuk surga. Siapa yang maksiat maka dia enggan masuk surga. Jadi ada dua kelompok manusia. Yang pertama taat, yang kedua maksiat. Yang pertama apa? Yang kedua maksiat. Jadi ini lawan katanya. Taat lawannya maksiat, maksiat lawannya taat. Orang yang taat tidak maksiat, orang yang maksiat tidak taat. Sepakat? Dua kelompok kita ada di mana? Kalau bapak taat masuk surga, maksiat enggak mau masuk surga. Walaupun setiap orang kalau ditanya pengen masuk surga apa? Orang yang ngaji pengen masuk surga, yang nggak ngaji? Orang yang ibadah pengen masuk surga, yang maksiat? Itu. Ustaz pengen masuk surga? Jabrai pengen masuk surga? Siapa yang bilang pengen? Mana? Kok tahu gitu maksudnya? Pernah nanya enggak? Oh nggak nanya ke Jabrai? Baik sini dulu. Masuk surga enggak? Mau aku Pak Haji kata gitu. Pak Haji mah kebayang kata gitu. Iya, mereka juga pengen. Semua orang pengen masuk. Tapi tidak cukup dengan lisan. Harus dibuktikan dengan apa buktinya? Taat. Lawannya taat apa? Maksiat. Lawannya maksiat apa? Hanya dua. Kita buktikan. Kita termasuk yang taat atau maksiat. Karena hari ini banyak orang yang ternyata berbuat maksiat tidak sadar dia sedang berbuat maksiat. Kalau saya tanya Bapak Ibu, maksiat itu apa saja contoh? Maksiat. Karena kayaknya nggak pernah maksiat di sini ya bingung aja. Maksiat apaan sih? Apa maksiat? Apa? Judi. Mau online mau langsung pokoknya judi gitu ya. Apalagi? Gibah. Wah nomor 1 ibu gibah. Cuma bawaan korok langsung dulu. Apalagi? Wih, Pak RW main cewek. Bahasanya yang halus apa Pak RW? Main cewek. Sekarang ada bahasa yang lebih enak lagi, open BO. Wah, Bapak Ibu sekalian jadi ingat ya open BO saya ini. Bapak Ibu saya izin ya, ini sekalian tambahan. Kemarin ada rapat di Kabupaten Bekasi, Satgas siswa. Ada salah satu SMK yang rata-rata perempuan. Dulu zaman kita namanya SMEA. Ya SMEA ya, zaman kita Pak ya. Kita seangkatan ini enggak. Saya udah nggak muda lagi di sini Bapak. Jadi salah satu SMEA besar lah di Kabupaten mengungkapkan ada keprihatinan. Ternyata banyak sekarang siswi SMK itu terjebak ke dalam tadi Pak, open BO. Kalau laki-laki biasanya kenakalannya apa Pak? Tawuran. Nah ini perempuan sekarang kejahatannya, kenakalannya dia terperangkap ke dalam tadi bisnis open BO.
Makanya ini harus jadi perhatian buat semua. Ya, orang tua harus waspada. Pokoknya sekarang punya anak laki perempuan sama, puyeng. Iya, sama-sama pusing kalau tidak dijaga. Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleh. Amin. Tadi Bapak Ibu bilang macam-macam maksiat itu begitu. Tapi Bapak Ibu ada kemaksiatan yang secara langsung tidak kita sadari. Saya mau bahas yang bapak-bapak dulu, kayak ibu dulu nih. Karena ini ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya udah nggak jadi, nggak usah dibahas dah ya. Bapak-bapak dulu aja Pak yang izin lagi atau nanti setelah ini ibu-ibu kita hajar habis-habisan ya. Tidak di mana-mana ya, di sini saya hajar. Bapak mohon izin Pak, ada kemaksiatan yang tidak kita sadari. Kita serasa tidak maksiat, pada itu maksiat. Saya kasih contoh, Bapak Ibu yang Bapak yang dapat Allah, laki-laki itu untuk sholat berjamaah diwajibkannya di mana? Masjid. Yang nyuruh di masjid siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasul yang menyuruh laki-laki di masjid. Bahkan saking galaknya Nabi sampai kata Nabi, yang nggak sholat bakar rumahnya. Saking apanya Nabi? Yang lain-lain sholat, gitu kan? Padahal Nabi itu apa? Ruhama bainakum. Nabi itu orang yang sangat lembut, orang yang sangat berkasih. Tapi urusan sholat bakar. Saking apanya nih? Penting. Bahkan pernah ada orang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya buta. Satu alasannya buta. Yang kedua apa? Nggak ada yang nganterin, sendirian dia. Yang ketiga, di luar banyak binatang buas. Saya takut diserang binatang buas. Ada 3 alasan dia nggak ke masjid. Dia minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak saya di rumah sholat? Apa kata Nabi? Hal samita tidak? Kamu dengar azan nggak? Dengar. Wajib. Maka ada kami. Orang buta, nggak ada yang nganter, takut sama binatang di luar, kudu ke masjid. Sekarang pertanyaan kita di sini. Kita normal apa buta? Ada yang nganter nggak? Banyak asal. Ada binatang buas di luar? Ya bucin binatang buas itu. Sekolahnya di bawah sengon. Ibu kucing yang mana Bu? Yang ini, gitu ya. Nah itu binatang buas itu. Pak RW ada urusan itu mah kan? Yang cewek. Jadi udah mau maghrib masih main cewek aja. Ayo ibu izin ya. Jadi sepakat dulu nih. Jadi kita disuruh sholat di masjid. Maka perhatikan baik-baik. Tadi ada 2 kelompok manusia. Yang pertama taat. Lawannya taat apa? Maka ketika ada laki-laki yang dia berangkat ke masjid karena disuruh oleh Nabi disuruh di masjid, berarti dia laki-laki yang taat. Tapi kalau ada laki-laki yang tidak sholat di masjid, berarti dia tuh Bapak yang ngomong ya. Iya Bapak, maksiat ya. Tapi disadari gak tuh? Ibu-ibu ngebelain, biarin Pak, agak sholat di masjid kan, yang penting sholat di rumah. Padahal sholat di rumah maksiat bukan? Maksiat bukan? Kurang kompak maksiat bukan? Laki-laki yang sholat di rumah itu maksiat. Kenapa? Karena dia tidak taat. Nabi juga di mana? Ada nggak riwayat yang cukup begini? Ya udah sahabat terserah mau sholat di mana, yang penting sholat. Ada nggak begitu? Ada. Habis riwayat siapa tuh? Nah, Nabi bilang di masjid. Dan alasan kecuali udur syar'i, nanti bahasanya beda lagi. Tapi ketika tidak ada halangan, tidak ada penghalang kita ke masjid, berangkat ke masjid. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berangkat. Itu taat namanya. Kalau nggak berangkat, berarti apa? Tapi kan nggak terima bapak-bapak. Maksiat apa gua? Kan gua sholat. Selalu menganggap dia tidak berbuat. Maka saya tanya ibu, mendukung nggak suaminya sholat di masjid? Mendukung tidak? Maka kalau suami tidak ke masjid, tanya baik-baik. Iya tanya, misalnya tanya suaminya, Pak, Papa kok nggak ke masjid? Kata suaminya, Ma, setiap mau kamu sholat itu ada rumah kosong, Papa takut. Bisa gitu kan? Bisa ya. Maka ibu sebagai istri yang bertanggung jawab, oke Papa, Mama anterin. Pegang tangannya. Begitu lewat rumah kosong, bilang kalimatnya, numpang-numpang anak bagong mau lewat. Kata bini anak siapa? Udah diem lu katanya begitu. Penting aman sampai masjid begitu. Itu menunjukkan bahwa ibu mendukung suaminya ke, jangan dibelain suami.
Biarin laki saya mah nggak ke masjid ge, yang penting sholat. Ada yang lebih parah lagi. Biarin laki saya nggak ke masjid ge, ya kayak nggak sholat ge, yang penting bener. Lebih parah lagi. Biarin suami saya nggak sholat, yang penting ini dalil dari mana? Nggak sholat yang penting bener. Karena konsep bener buat perempuan apa tadi? Nggak main cewek lagi. Nggak kawin lagi. Iya kan? Jadi kalau saya yang penting dia bener. Kayak janda begitu. Saya tanya ibu, ya, jawab dengan jujur. Ibu pilih mana? Suami ibu setia sama ibu tapi nggak pernah sholat. Atau yang kedua, suami ibu rajin ke masjid tapi kawin lagi. Ayo pilih mana? Duluan saya dorong nih. Hah? Gak ada? Ya udah gak jadi. Galak Pak, udah jadi bapak galak. Udah teruji dah. Maafin saya ya, pokoknya ibu dukung suaminya. Apapun alasannya, suami ke masjid. Kalau ada alasan lagi, papa kemarin ke masjid dibully sama teman-teman. Cie ke masjid, biasanya mau mati nih, gitu. Aduh, bini dan sama istri, papa dikatain sama teman-teman dibully ke masjid, ibu cie ke masjid tumben, pantesan bawa sorga, gitu. Wah, teman-temannya jahil. Maka ibu bantuin suaminya. Ibu anterin ke masjid, begitu sholat ambil mic. Bapak-bapak, siapa yang ambil laki saya? Pakai di pojok, aduh malu pun. Ini kok begini amat. Yang penting suaminya ke masjid. Siap bu? Siap dukung suami ke masjid? Awas ya. Ini ada kamera kan ya? Ada. Tolong yang hadir malam ini sorot. Bukan. Kalau kagak ke masjid, berita kehilangan umumin. Tadi ada kehilangan kan? Besok hilang. Pokoknya nih yang kagak ke masjid besok nih, fotonya tempel depan. Kehilangan. Kemarin mau ada terus hilang. Gitu. Ya, kenapa? Karena ini sebagai bentuk ketaatan. Nabi yang nyuruh. Banyak orang berbuat maksiat, tapi dia tidak terasa sedang berbuat maksiat. Ini perintah dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Maka Bapak izin Pak, nasihat ini buat saya dan kita semua. Tugas suami itu bukan yang paling berat, itu bukan beli rumah, bukan. Alhamdulillah rumah kita sudah lunas. Sudah lunas? Awong ya, udah puluhan tahun udah lunas. Iya, ini perumahan bu. Ini perumahan dari saya kecil ini. Saya kemarin dulu ingat banget. Urgensi satu ini. Saya pernah main kemarin tahun 98-an. Udah ada kan ya? Ada. Bapak dulu antara saya 98 dan segini. Ya. Iya, artinya apa? Ini perumahannya udah lama banget ini. Ya, artinya apa? Bahwa ketika perjalanan yang panjang ini, ya, perjalanan yang panjang, rumah terbeli, apalagi kendaraan, ya, karena apalagi yang ketua kredit ya, gopek dapat motor. Gope 500 motor bawa, bahkan ada DP. Saya bingung DP bagaimana itu? Cicilan ada gede ya sama aja gitu. Artinya apa? Motor, mobil kebeli, rumah kebeli. Karena itu bukan tugas yang paling berat. Tugas yang paling berat kita sebagai suami apa? Anfusakum. Bapak coba kalau ngambil burung aja. Ada bapak-bapak lagi main burung sambil nyetrika juga ada. Belum pernah lihat. Kalau mancing sambil budak mancing. Kenapa Pak sambil mancing sambil nyuci gitu? Makanya itu Pak perempuan luar biasa. Makanya jangan dibebani terlalu berat. Ya, Ibu capek nggak nyapu Bu? Nyuci capek nggak? Padahal itu bukan tugas perempuan kan? Coba Bapak enak banget dulu gini. Artinya apa? Emang nyapu tugas apa perempuan? Mana habisnya enggak? Ibu ngapain nyapu? Kasihan apa? Waktu nggak ada perintahnya ibu suruh nyapu mana? Wahai perempuan, nyapulah kalian, nyucilah kalian, ada? Ada. Tugas siapa? Nih, ini udah mau besok mah. Ya, tugas siapa nyapu? Masak siapa? Ini. Manja banget ini. Iya, tugas perempuan mah satu suruh tak. Kalau kata suami nyuci,
Ibu tugas ibunya satu, taat. Paham taat? Jadi kalau disuruh taat, mau taat? Mau nyuci besok mau? Udah diangkat, akan buat terima kasih. Pegel-pegel lagi kan. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi ya. Jadi ibu, ketaatan kepada suami ini yang sekarang mulai luntur. Padahal itu perintah. Ibu nggak merasa itu maksud. Maaf Ibu, maaf. Saya nggak bicara umur. Kebutuhan seksual laki-laki itu unlimited. Apa buktinya? Waktu di KPAD kami pernah ada kasus Pak, anak kecil korban pelecehan seksual umur 5 tahun. 5 tahun. Pelakunya usia 80 tahun. Aki-aki ya, 80. Maaf ya Pak, itu polisi aja bingung, gimana nangkep? Dia di penjara kayak begini Pak jalannya. Maksudnya apa dari pesan kejadian ini? Ternyata laki-laki usia 80 tahun sinyal stabil. Ibu-ibu awas jangan ngomong dasar aki-aki. Tidak ada istilah aki-aki buat laki-laki kan? Sampai kapanpun sinyalnya stabil. Mana bos buat laki-laki buat perempuan? Makanya saya ini Buya maaf, ini bagian daripada agama. Banyak perempuan menyepelekan masalah seksual. Sehingga apa tadi? Laki-laki disuruh kawin lagi kagak boleh, jalannya kagak dikasih. Makanya laki-laki tua sebelum waktunya. Ngomongin Mas Ronda bener. Apa yang bisa kita lakukan? Disuruh kawin lagi kagak boleh. Jatah kagak dibagi. Akhirnya main Prambor. Itu mah tega banget sama laki. Ya, maksudnya maaf ya. Kata para ahli Pak, laki-laki itu paling lama tidak berhubungan seksual itu 3 hari. Bayangin, lu berapa hari coba belum? Ini saya lihat mukanya udah melek semua. Ada yang 2 minggu nih. Pak RW kayaknya udah 2 bulan ini. Nah, apa buktinya? Tadi sambutan bepetan. Itu salah satu hasrat seksualnya tidak tersalurkan. Ketahuan Pak RW. Bener. Coba tanya Pak RW. Tanya Pak RW terakhir kapan coba? Kata Pak RW bulan dulu tahun kemarin. Iya, maafin saya, maafin ya. Pokoknya laba-laba ini mah bagian ibadah dan kita nggak boleh merasa takut. Enggak, itu bagian dari syariat. Dan banyak perempuan menyepelekan itu. Ceramahnya. Jadi jangan merasa kita mau udah tua. Enggak, buat laki-laki nggak ada istilah. Saya kasih contoh. Nah, Bu ya, misalnya ada ibu-ibu nenek-nenek usia 60-70 tahun, 60 tahun dah, misalnya begitu ya. Terus diledekin sama ibu-ibu yang lain. Nek, misalnya nenek ini janda. Nek, dapat salam dari si Tony misalnya begitu. Tony pilih-pilih apa salam? Misalnya itu si nenek ada siapa? Kurang ajar lo. Udah nenek-nenek lo tua aku mah kebayang lah. Omel dia. Kenapa? Karena merasa udah tua kan. Tapi jangan coba-coba. Bapak-bapak usia 60 tahun. Om, dapat salam dari si Mary. Apa reaksi? Bener lu. Nah, Pak RW usia berapa ya? Coba Pak RW ini kan 6 bulan ada ya? 6 bulan coba Pak RW. Salam lu dari janda yang pojok. Bener lu. Pak RW gak akan udah tua. Laki-laki udah begitu. Makanya Bu maafin saya. Ayo selamatin suami ibu. Jangan modal galak doang. Iya, kamu kan modal galak awas dia. Gua potong lu. Iya gitu. Macam
Makanya kok laki-laki mati sebelum waktunya. Diantem mulu. Nah oleh karena itu, ini penting makanya ibu-ibu olahraga supaya apa? Metabolisme tubuh stabil. Kan gitu ya. Ustaz, saya mau senam boleh, yang penting senam jangan di tempat terbuka. Kenapa? Karena yang resep bukan suami ibu, tukang dalangnya resep. Kang bakso nggak pernah lewat situ. Nah saya mah kalau kajian pagi subuh kan di depan perumahan saya di sini gitu. Kalau pagi itu banyak banget ibu senam. Saya pulang aja di pagi-pagi habis subuh jam 6 lah, setengah 7 lewat situ tadi itu lagi senam. Instruktur apa? Oke ibu, jepit, lepas, jepit. Saya tanya apa yang dijepit? Saya baju begini nih, mau mampir, baju begini lagi. Kalau lihat mahal lah bro, kalau ada jamaah juga. Silakan bu, itu yang senang-senang niatnya ingin membahagiakan siapa? Kami boleh, silakan ibu. Nah kalau mau di rumah ada lebih aman di rumah. Senamnya apa? Tadi senam lantai, pel, gitu ya. Cuci jangan pakai mesin cuci, mau begini aja, nah tangan ibu udah sebelah. Nah oleh karena itu kembali lagi, bagaimana memastikan ketaatan ibu, maaf ya bu, sampai Nabi nih masalah hubungan suami istri, sampai Nabi ngancam, perempuan yang menolak ajakan suami dan suaminya marah, maka kata Nabi dilaknat sama malaikat sampai suami. Nabi galakkan masalah ini, karena itu penting masalah ini. Sampai kata Nabi, perempuan, kalau sampai laki lu marah, dia minta jatah, kagak dikasih, awas, lu dilaknat sama malaikat sampai subuh. Artinya apa? Ini perkara yang tidak boleh disepelekan. Ya, ini perkara yang sangat penting sampai dilaknat sama malaikat. Makanya penuhi hak. Kadang-kadang istri nolaknya nggak syar'i juga. Ayo mah, capek pak, ngapain lu harus main poli? Lah, itu yang main poli jadi jatah gua kagak dapet. Ayo mah, datang nih. Apa kalau bapak habis ngerujak, iya mama bagian mulut. Mana 2 RT ngerujak? Ya itu alasannya agak syar'i gitu maksudnya. Ada kesibukan ibu yang ibu cari-cari sendiri sehingga ibu tidak sanggup melayani suami. Makanya bahkan bu kata Nabi ini bukan kata saya bu, kata Nabi seandainya perempuan itu diminta oleh suaminya untuk membeli hasratnya, dia sedang berada di kendaraan, itu suruh turun datangi suaminya. Bayangin bu, sampai ibu lagi misalnya ibu lagi pagi-pagi nih udah dandan rapi nih, manasin mio di rumah cepiak. Laki baru bangun mendusin, mah, ayo gitu misalnya gitu kan ya. Kan reaksi ibu, apa baik lu datang. Bukan dari tadi. Ibu yang taat itu turun tiap apa matiin, wah dan lain-lain gitu. Tapi ibu kan buru amat anggur. Ibu sadar nggak itu maksiat? Enggak. Merasa itu bukan? Padahal itu maksiat bukan? Itulah maksiat yang ibu tidak suka. Menolak ajakan. Siap menolak? Tidak, siap. Ibu tulis bengkel buka 24 jam. Servis full body. Dan rumah tangga pak, maaf ibu, ada perempuan begini, ibu mau jadi protes. Rat, abi, laki-laki di sini apa otaknya itu dulu. Nah, emang itu otak laki-laki. Nah, apa coba bapak? Coba dibuka ada bedel, Pak RW. Pak RW itu bakalnya siapa? Mary Santi. Rizka. Komplit. Ya maksudnya saya ini kan untuk kebutuhan rumah tangga dan itu bagian daripada ibadah dan itu bentuk ketaatan kita karena Allah memerintahkan istri untuk taat kepada suami untuk hal seperti itu. Bahkan saking ibu harus taat kepada suami untuk perkara puasa sunnah itu harus apa bu? Kan pertanyaannya sederhana, lah puasa ngapain diizinkan? Ya puasa izin. Kan itu pertanyaannya. Ternyata di balik semua itu ada hikmah yang besar. Apa? Ibu punya kewajiban. Maaf ya bu, ini keluhan juga dari para suami. Banyak istri yang rajin puasa. Kalau dia puasa seakan-akan yang di rumah ikut puasa. Lakinya nanya, Mama ada kopi? Mama puasa.
Allah. Kalau yang puasa ngapa gue jadi kagak ada makan? Ini nggak masak mah, Pak bucek aja minum itu. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Karena puasa hukumnya apa? Sudah melayani suami hukumnya? Takdimul aham minal muhim. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Puasa penting, tapi melayani suami lebih penting. Dahulukan yang lebih penting. Kalau udah puasa dia itu perek semua. Sampai airnya kering. Mah kalau habis tahunnya nyari sendiri dah. Lemes banget mama ini. Mati apa? Ya kesel ini lagi ya. Ini jangan ya. Kalau itu puasa nggak apa-apa. Papa, mama puasa besok. Oke, tapi tenang. Pagi sarapan kamu. Beres semuanya. Nah, saya tanya ibu lagi puasa. Laki pulang dari kantor misalnya jam 5. Hampir rumah setengah 6. Nyampe rumah setengah 6 nih hari Senin. Nyampe rumah syahwatnya naik, leduk. Dia minta jatah saat itu juga. Ibu mau batalin puasa karena di puasanya. Hah? Lanjut. Oh bener ibu mah. Ngomongnya apa? Sabar Pak. Soalnya udah begini. Beribadah lah lagi begitu. Batalin Bu. Karena puasa hukumnya gak mau tanggung masih tanggung. Itu salah satu di antara bentuk pemahaman kita terhadap agama. Makanya kalau puasa aja izin, apalagi keluar rumah. Karena perempuan kagak izin keluar. Lakinya nyari. Malu mana malu? Telepon, maaf di mana? Papa ya Allah lupa. Di mana Pak? Lagi di Ancol. Wah, di Ancol. Iya Papa lupa. Izin ya, ini izin. Udah di Ancol. Coba cerita di Solo bukan rumah tolong. Di sini mah insya Allah. Iya, maksud saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ya paham rumah tangga ya Allah untuk puasa aja perlu izin, apalagi untuk yang maka ayo latihan taat sama laki. Lebah-lebah ini mau taat iya udah iya aja kan. Kenapa terjadi pertempuran di rumah tangga kita? Orangnya nggak mau ngalah. Padahal saya tanya siapa pemimpin di rumah tangga? Suami. Ciri pemimpin apa coba? Ciri pemimpin. Pak, ciri pemimpin satu nggak mau dipimpin. Udah. Ciri pemimpin apa? Nggak mau dipimpin. Ini Bu, para suami nggak mau dipimpin. Itu mau ngatur-ngatur wae kan begitu. Sehingga terjadilah pertempuran di rumah. Karena istri memimpin, suami memimpin. Makanya lembah-lembah ini sudah dijalankan tahan aja. Lembah-lembah ini nurut selama suami tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau suami di rumah maksiat baru kita boleh. Selama perintah itu ketaatan maka wajib. Siap Bu jadi istri soleha? Siap Bu? Siap Bu? Siap gitu biar semangat ya biar. Maafin saya Bu. Habis ini saya dibreakin sama ibu-ibu nih. Setelah itu jangan dipanggil lagi lah. Jadi biar ini sebagai bukti cinta kita nih para suami supaya istrinya soleha. Gitu ya. Mau masuk surga bareng-bareng suami mau? Mau sendiri apa bareng suami? Hah? Bareng apa sendiri? Udah pikiran dia ya enakan sendiri kayaknya. Ibu udah yakin banget ya. Ya, jadi insya Allah ya kita dikumpulkan di tempat ini satu-satu kumpulan kita diselesaikan lagi. Amin. Udah jam 10 lewat ya. Jadi kita harus sudahi. Malu nih ada para sesepuh yang sampai lewat dari jam 10. Saya menghargai para orang tua. Dosa saya kalau kelamaan ya. Jadi takutnya nanti muda lagi bapak-bapak ya. Karena bahasanya tentang seksual ini masalah yang bahaya. Sekali lagi terima kasih Ketua DKM atas semua kebaikannya, Masya Allah. Saya ini kali pertama hadir di musola ini, Masya Allah. Alhamdulillah antusias Bapak Ibu menuntut itu luar biasa. Dan saya belajar para perempuan sampai usia segini masih istiqomah ke masjid. Alhamdulillah. Doain kami Pak yang muda-muda ini juga bisa istiqomah sampai tua, sampai ajal menjemput kami bisa istiqomah dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul. Baik, terima kasih atas semua kebaikan PRW ya. Mudah-mudahan setelah kajian ini rumah tangga juga aman-aman aja PRW ya. Saya khawatir di sini Bu RW rapat ya. Di sini lu rapat nih. Ustaz ngomong apa lu? Itu benar apa enggak?
Apa lagi kena bumi dan ya. Jadi gitu ya Pak. Dan saya keren Pak, begitu masuk tadi ada anuan ceklekan gitu di sana, Masya Allah. Keren dia, ya udah saya ceklekan Pak begitu. Iya, itu bisa begitu tuh keren itu ya. Jarang Pak rumah ada begituannya. Iya, kalau tempat saya coba terus aku dimainin dulu Pak. Orang malu orang kampung ya. Tadi ya alhamdulillah pokoknya di perumahan Masya Allah bagus dan Insya Allah jadi lingkungan yang berkah buat kita semua ya. Ibu-ibu kompak ngajinya belajar, bapak-bapak juga melengkapi masjid dengan sholat berjamaah. Insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, anak-anak yang selalu menjadi jalan bagi orang tua yang disegani Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita dengan surga jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyya wa la kulli nadi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali mohon maaf kepada kata yang telah berkenan. Aku berkoordinat wa astagfirullahaladzim. Allahumma fiqh lakum karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.